Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami rindu diberkati firman Tuhan. Firman-Mu menyembuhkan, memulihkan, memberkati kami, berikan terang bagi kami, membuka jalan bagi kami. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk. Salam. Kurang keras, salam. Iya. Sudah makan kan? Ya, pantas ya. Lemah. Semangat, katakan semangat. Oke, kita buka 1 Korintus 13. Sama dengan pagi tadi saya akan sampaikan 1 Korintus 13 ayat 2 dan 8. Yang sudah ketemu katakan amin. Masih ada 3 orang, masih 3 orang. Ya, 1 Korintus 13 ayat 2 sampai 8. Dan sudah ketemu katakan amin. Amin. Tambah 1 orang. Ya. Yang lainnya pada nggak ketemu ya. Oke, saya akan bacakan saudara yang lama membukanya. Mulai dari ayat 2. Kita baca 1 Korintus 13 ayat 2, 1 dan 3. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk apa? Memindahkan gunung. Ya, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan apa? Tubuhku ya untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya. 4. Kasih itu apa? Sabar. Kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan, tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Yang disimpan uang ya, jangan kesalahan orang lain. 6. Dia tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Ya. 7. Apa? Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. 8. Kasih itu tak berkesudahan. Oke. Ya, perhatikan. Judulnya apa? Kasih. Apa saudara? Kasih. Iya, judulnya kasih. Ya. Kasih sama cinta sama enggak? Cinta sama kasih sama enggak? Ya. Tidak sama tapi seirama, ya kan gitu kan? Tidak sama tapi satu tujuan, kan gitu kan? Tidak sama tapi bisa dirasakan, kan gitu kan? Nah, jadi yang Tuhan mau adalah kasih yang sempurna atau kasih yang sungguh-sungguh, bukan pura-pura. Ya, lanjut. Kalau engkau suami-suami atau laki-laki di sini, ya, mencintai seseorang, kan begitu kan? Ya, jangan pura-pura. Katakan jangan pura-pura. Pura-pura itu seperti apa? Pura-pura itu bersyarat. Aku mencinta kamu kalau kamu masih cantik. Kalau kamu sudah jelek, aku ganti kamu. Nah, itu kan pura-pura. Kan gitu kan? Bersyarat. Demikian juga yang istri-istri atau para wanita. Aku cinta kamu, aku mengasihi kamu kalau kamu ngasih duit sama aku, gajimu semua. Kalau enggak dikasihkan ke aku, maka aku akan ganti kamu dengan suami yang baru atau pacar yang baru. Wow, ada di sini seperti itu, ya? Pura-pura, bersyarat. Ada lagi. Aku mengasihi kamu kalau kamu baik sama aku. Kalau kamu jahat sama aku,
maka aku benci sama kamu. Nah, itu kasih yang pura-pura, bersyarat. Yang Tuhan mau adalah kasih yang tidak bersyarat. Katakan tidak bersyarat. Iya, kasih ya kasih gitu loh, gak ada syarat-syaratnya. Cinta ya cinta gitu loh, gak ada syarat-syaratnya. Masa waktu cantik cinta, waktu udah jelek diganti? Kan itu yang kurang ajar kan gitu ya. Waktu ngasih duit suaminya ya cinta, waktu gak ngasih duit gak cinta lagi, kan gitu kan? Nah, itu bersyarat. Kita lanjutkan ya. Apa itu kasih yang sungguh-sungguh tanpa syarat? Kan begitu. Ya kita belajar satu demi satu. Matius 5 ayat 43. Matius 5 ayat 43 atau 44 ya. Kita baca ayat 44 Matius 5 ya, 44 saja. Yang sudah ketemu katakan amin. Yuk kita baca yang keras ayat 44. 1, 2, 3. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah ini ya, yang Tuhan ajarkan adalah kasihlah musuhmu, kasihlah orang yang jahat kepada engkau, kasihlah ya orang yang menganiaya engkau, kasihlah orang yang mengecewakan engkau. Siapa di sini yang pernah dikecewakan? Siapa di sini yang pernah dianiaya? Siapa di sini yang punya musuh? Saudara, tak ada semua ya. Saudara punya teman baik-baik semua ya, luar biasa. Ya. Siapa di sini yang pernah ditipu? Gak ada ya. Aku pernah ditipu. Sering. Ya, cincin saya, cincin gembala, ya dipinjam, ya nanti dikembalikan. Sudah hampir 15 tahun nggak dikembalikan. Setiap saat tagih bilang nanti terus. Waduh, capek deh. Ya. Nah, mengasihi musuh itu tidak mudah. Tapi mengasihi orang baik itu mudah. Nah, itu kasih pura-pura. Ada syaratnya itu kalau hanya mengasihi orang yang baik. Ya Tuhan tidak seperti itu. Tuhan mengajarkan kita untuk apa? Mengasihi orang yang berbuat jahat. Nah ini yang kita harus belajar, kasih yang tingkat yang lebih tinggi. Kan begitu? Kasih tingkat yang lebih tinggi. Bagaimana ketika engkau mengalami penipuan, kejahatan dan sebagainya, engkau bisa mengasihi. Tuhan mau itu, seperti itu yang kita harus lakukan. Kita lanjutkan di 1 Yohanes 3 ayat 15. Ya, masih di dalam mengasihi musuh. Ya. 1 berapa? 1 Yohanes 3 ayat 15. Yang sudah ketemu katakan amin. Kita baca yang keras 1, 2, 3. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang. Oh, tadi pada gak baca ya. Ya. Ayo 1 Yohanes 3 ayat 15. 1, 2, 3. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Bukan Pak Nora suaranya. Ya. Yang lainnya kemana nih? Ya. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal. Tuh, berurusan. Jadi kalau engkau membenci suamimu, engkau pembunuh. Kalau engkau membenci istrimu, engkau pembunuh. Kalau engkau membenci temanmu, engkau pembunuh. Kalau engkau membenci saudaramu, engkau pembunuh. Dan pembunuh dikatakan tadi tidak memiliki hidup yang kekal, artinya tidak bisa masuk surga. Artinya orang yang memiliki kebencian, pintu surga tertutup untuk engkau, karena engkau adalah pembunuh. Ya. Oleh sebab itu
Tuhan mengajarkan kepada kita untuk mengasihi, bukan membenci. Katakan mengasihi, bukan membenci. Bukan membenci, katakan. Iya, orang yang berbuat jahat kepada kita. Supaya apa? Supaya pintu surga terbuka, supaya kita tidak dicap membunuh. Mengeri ya, ngerikan ya firman Tuhan ini ya. Lebih tinggi standar rohani ya. Jemaat di tempat ini saya mau imannya harus lebih tinggi. Jadi mengasihi dan mencintai siapapun itu tanpa syarat ya. Jadi betul-betul memang engkau tulus seperti Tuhan Yesus. Dia mencintai kita tanpa syarat. Dia menolong kita tanpa syarat. Dia menebus kita tanpa syarat. Dia memberkati kita tanpa syarat. Kita juga gak perlu minta syarat-syarat. Gak perlu engkau baik harus dikasihi. Tidak perlu engkau jahat harus dibenci. Tidak perlu. Yang setuju katakan amin. Ada berapa orang tadi ya? 4 ya? Yang setuju katakan amin. Nah, lumayan banyak ya. Iya, harus amin. Iya, kalau nggak amin, engkau adalah pembunuh karena engkau membenci orang yang menyakitimu, atau membenci orang yang menipumu, atau membenci orang yang berbuat jahat kepadamu. Kasih yang selanjutnya adalah Hosea 10 ayat 12. Ayo kita lihat, baca Hosea 10 ayat 12. Kita baca, yang sudah ketemu katakan amin. Hosea 1, 2, 3. Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan, menuailah menurut kasih setia, bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan, sebab Ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Di dunia ini gak ada yang adil. Warisan aja orang tua membagi juga gak bisa adil. Makan juga gak bisa adil. Sekolah juga gak ada adil. Tidak ada keadilan di dunia ini. Tetapi kalau engkau menuntut keadilan, banyaklah menabur. Katakan banyak menabur. 1, 2, 3, banyak menabur. Yang di belakang belum ada suaranya. 1, 2, 3, banyak menabur. Hukum Tuhan, ketika engkau menabur ketawa atau tersenyum kepada temanmu, maka temanmu akan tertawa. Saya melihat videonya ini orang bule, dia naik kereta api. Bapak tua ini melihat HP-nya, dia ketawa, ketawa semua. Akhirnya penumpang yang di sebelahnya ketawa, di sampingnya ikut ketawa, dan di belakangnya dia ke depan ketawa, yang di depan melihat dia juga ketawa. Akhirnya satu gerbong itu kereta api dari tengah sampai belakang sampai depan sampai bagian bukan sopir kalau kereta api ya, montir tahap itu ya gitu kan, tertawa semuanya. Hanya satu orang yang tertawa, menabur tertawa. Jadi ketika engkau menabur jahat, engkau menuai jahat. Ketika engkau menabur uang, engkau menuai uang. Ketika engkau menabur olahraga, engkau menuai apa? Sehat. Haleluya. Ya saudara, tabur tua itu ya dan amin. Oleh sebab itu, kalau engkau mau menuai uang yang banyak, taburlah uang yang banyak. Yang setuju katakan amin. Siapa di sini yang suka menabur? Kita lanjutkan yang ketiga. Ya, jemaat di sini suka menabur. Perpuluhan oke. Ya. Pembangunan yes. Apa lagi? Misi
Ye, amin. Apalagi? Diakonia, yes. Haleluya. Jadi orang yang menabur uang akan menuai uang. 1 Korintus 13 ayat 7. Kasih yang ketiga. Yang pertama kasih musuhmu, yang kedua menabur. Kita buka 1 Korintus 13 ayat 7. Kita baca. Yuk, yang keras. 1, 2, 3. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar, menanggung segala sesuatu. Ada apa dengan sesuatu di dalam sesuatu? Ya gitu kan? Kenapa engkau memikirkan sesuatu? Jadi artinya apa? Kasih di sini menutupin segala sesuatu. Apa itu segala sesuatu? Segala sesuatu apa? Dari nomor 1 sampai nomor tidak terhitung segala sesuatu. Dari A sampai Z. Betul ya? Haleluya. Dari cucuk cicit sampai nenek kakek dan macam-macam. Buyut ya, ke atas. Dari apa itu? Dari engkau bahagia, dari engkau sedih, dari segala kekurangan-kekurangan suamimu. Ibu-ibu, kekurangan suamimu. Begitu kan? Tutupinlah. Tuhan mau tutupinlah. Katakan tutupinlah. Iya. Kasih itu menutupin segala sesuatu. Apa saja. Haleluya. Apa saja, maksudnya sesuatu apa saja. Semua. Supaya lebih baik, engkau harus bertanggung jawab menutupinya. Gereja ini supaya lebih baik, engkau harus bertanggung jawab menutupinya. Amin. Istri harus lebih baik, suami harus menutupi kekurangan istrinya. Haleluya. Mertua harus lebih baik, menantu harus menutupi segala kekurangan mertuamu. Menantu kurang, ada kurang-kurangnya, apalagi kurangnya banyak. Mertua harus menutupi. Yang setuju katakan amin. Ada di sini yang sudah punya menantu? Ya. Sudah banyak melihat anak-anak sekolah minggu sudah berpacaran di sini. Ya, aku lihat akan banyak nanti pengantin-pengantin baru. Gitu. Ya. Dulu anak-anak sekolah minggu, sekarang sudah berani ya, elok-yuan. Kan begitu kan? Artinya bentar lagi akan punya menantu dan mertua. Nah, oleh sebab itu tutupinlah segala kekurangan di mana saja. Setuju ya? Di suami, di istri, di anak, di mertua, di apa lagi? Di orang tua, di mana lagi? Di kantor, di tempat kerja, di sekolah, di gereja. Gereja punya kekurangan atau kelebihan? Kekurangan ya. Kelebihan apa gereja? Di dunia ini gak ada yang punya kelebihan. Tetapi kalau engkau punya lebih, luar biasa. Lebih itu begini loh. Kaki tidak bisa menyendok ngasih makan ke mulut. Itu kelebihannya siapa yang punya? Kelebihan tak? Kelebihan siapa? Kok diam saja ya? Kelebihan tangan. Aduh. Kayak gitu kan? Tapi kaki punya kelebihan ngapain? Yuk, nendang bola. Kayak gitu kan? Tangan gak boleh cemburu.
Tangan besok protes, ngamuk-ngamuk, demo dia sama ke rumahnya kaki. Hei kaki-kaki, kenapa kau terus yang nendang bola? Mulai besok harus dibuat peraturan. Yang nendang bola adalah tangan-tangan. Mulai besok dibuat peraturan lagi. Tangan-tangan sudah bosan untuk memberi makan kepada mulut. Mulai besok adalah semua kaki-kaki harus memberi makan kepada mulut-mulut. Bisa kira-kira? Gak akan bisa. Ya gak akan bisa. Ya itulah kelebihan harus menutupi kekurangannya. Ayo satu lagi tentang kasih lagi, yaitu Ulangan 10 ayat 18. Ulangan 10 ayat 18. Yang sudah ketemu katakan amin. Ulangan 10 ayat 18. Kita baca 1, 2, 3. Yang membela hak anak yatim dan janda dan menunjukkan kasihnya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya apa? Makanan dan pakaian. Perhatikan, kasih itu adalah sungguh-sungguh. Kalau engkau pengen punya kasih adalah kasihlah musuhmu. Yang kedua, kasih itu adalah apa? Menabur. Yang kedua, rela berkorban. Yang ketiga tadi apa? Kasih itu menutupi kekurangan. Yang ketiga. Yang keempat adalah kasih itu memberi. Katakan memberi. Menabur sama memberi beda. Menabur itu saudara mengharapkan panen. Ngerti saudara? Menabur itu mengharapkan apa? Panen. Lihat di sini. Tetapi memberi karena engkau punya belas kasihan menolong orang yang tidak mampu. Engkau harus beri dia. Anak jalanan kadang kan apa macet-macet karena mogok, apalagi yatim piatu karena dia nggak punya orang tua, apalagi janda kenapa nggak duda, karena duda langsung mencari lagi, kan gitu kan? Kalau janda kan nggak mau mencari, dia mengharapkan pemberian, belas kasihan. Apalagi selain yatim piatu, anak jalanan sama janda tadi, orang asing dikatakan tadi, kan baca tadi di mana sih? Atau Korintus berapa tadi? Ulangan berapa tadi itu? Ulangan 10 ayat 18. Lihat di situ, orang asing. Siapa orang asing itu? Ya mungkin ada orang dari kampung sana datang ke Pekanbaru ini lagi melamar kerjaan, nggak dapat. Kan begitu kan? Dia perlu tumpangan rumah, perlu makan, perlu minum, perlu tempat tidur, perlu diantar untuk melamar kerja di kantor mana, begitu kira-kira. Itu harus ditolong. Kenapa tolong? Karena engkau diberi kesempatan lebih oleh Tuhan. Dan waktunya engkau tidak berdaya, maka engkau akan ditolong oleh orang lain. Bahkan engkau akan diantarkan ke tempat peristirahatan orang lain. Siapa itu yang antar gak tahu. Yang jelas taburamu selagi engkau masih hidup, itu engkau akan menuai. Salam. Paham Bapak Ibu? Mari tingkatkan kasihmu. Kasih yang tanpa syarat. Menaburlah, tutupinlah segala kekurangan, dan apa? Memberilah kepada orang-orang yang
perlu diberi. Kita bangkit berdiri, kita berdoa. Kasih Allah